Halo traders, kembali lagi ke channel seputar forex bersama saya Nova. Dalam episode kali ini kita akan mengulas cara membedakan broker jujur dan penipu. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Broker jujur itu ada, tetapi broker forex abal-abal juga banyak. Meskipun berbagai regulator dan otoritas pemerintah di seluruh dunia berulang kali memperingatkan, tetapi skema penipuan yang memanfaatkan iming-iming potensi keuntungan besar dalam trading forex seperti mati 1 tumbuh 1000. Kali ini digagalkan, besok muncul lagi dengan penyamaran baru. Lalu bagaimana ya caranya membedakan mana broker jujur dan broker penipu? Untuk mengetahuinya, pertama kita harus bedah dulu penyamarannya. Yang pertama, broker jadi-jadian. Broker jadi-jadian adalah broker yang tidak jelas status regulasinya. Kalaupun mereka mencantumkan regulasi negara tertentu, ketika di cross-check ternyata tidak benar. Bagaimanakah cara menghindarinya? Yang pertama, periksa apakah broker terregulasi atau tidak. Biasanya di situs broker akan ada menu regulasi di bagian About Us atau berupa keterangan di footer homepage. 2. Periksa apakah regulasinya benar atau tidak. Anda bisa mengecek regulasi suatu broker dengan mudah secara online. Tim seputar forex juga sudah menyiapkan daftar regulator forex untuk dijadikan bahan bagi riset Anda. Yang ketiga, periksa apakah alamat broker itu tulen. Jika alamat broker yang tidak terregulasi itu hanya PO Box, maka jelas mencurigakan. Akan lebih baik jika Anda memeriksanya dengan Google Map guna memperjelas alamat kantor broker itu benar-benar ada. Yang kedua adalah broker kelonengan. Broker forex kelonengan ini biasanya mencatut nama broker forex populer, tetapi merubah sedikit namanya. Misalnya FXDD jadi FXTT atau sejenisnya. Bisa juga dengan menggunakan URL domain yang mirip. Agar tak terjebak broker kelonengan, maka Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ingat baik-baik alamat broker langganan. Kalau perlu, bookmark atau catat. Ketika masuk ke situs broker pun, pastikan domainnya sama. 2. Kalau mengunjungi broker baru, pastikan mendapat linknya dari sumber terpercaya, bukan dari email yang tiba-tiba muncul tanpa diketahui asalnya. 3. Sebelum mendaftar ke suatu broker, ada baiknya menyimak review yang banyak tersedia di internet atau bertanya-tanya di forum diskusi sesama trader mengenai fitur-fitur broker tersebut. Nah, selanjutnya ada juga money game. Money game berkedok broker forex sudah lama marak di Indonesia. Biasanya, penipu-penipu ini berusaha menyebak investor dengan iming-iming return luar biasa tinggi tanpa resiko sama sekali. Mereka bahkan secara agresif menjaring member dengan skema MLM. Tanda-tanda jebakan money game antara lain: menjanjikan return pasti dalam besaran puluhan hingga ratusan persen per tahun. Perlu dicamkan baik-baik bahwa profit dari bertrading forex adalah tidak pasti. Tidak ada sistem trading yang 100% akurat pasti berhasil memprediksi arah pergerakan harga. Namun, money game akan menjanjikan imbal hasil tetap dalam jumlah fantastis agar mudah menjaring klien. Yang kedua, mau mentradingkan dana kita, tetapi tidak menyediakan rekam jejak. Broker tulen akan menunjukkan rekam jejak bagaimana performa trader yang mengelola dana Anda dengan memahamkan bahwa potensi ke depan bisa untung maupun rugi. Sedangkan money game hanya bakal menjanjikan pasti profit sekian persen saja. Yang ketiga, susah tarik modal. Broker jujur akan mengizinkan Anda untuk menarik modal plus keuntungan Anda kapanpun, serta menyediakan banyak fasilitas penarikan. Akan tetapi, money game bakal mempersyaratkan tempo tertentu atau mengada-adakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Yang keempat, ada broker curang. Broker terregulasi juga bisa menipu. Ini fakta yang sangat disayangkan, tetapi nyata. Beberapa teknik yang sering dilakukan diantaranya: manipulasi harga. Spread harga terlihat kecil, tetapi sebenarnya tidak.
Adapun contohnya bisa Anda lihat pada eksekusi berikut ini. Contohnya, ketika kita open posisi dan ternyata benar arahnya, maka sistem di broker akan memperlambat eksekusinya. Sehingga katanya spread fix 2 pips, tetapi entry-nya bisa spread 5 atau min 7. Tetapi kalau arahnya salah, maka order langsung dieksekusi. Yang kedua, stop loss hunter. Pada posisi-posisi stop loss, sistem broker akan mengeksekusi dengan lebih cepat. Jadi mereka seakan-akan mengejar posisi ini. Yang ketiga, jebakan tawaran bonus. Hati-hati dan waspada apabila broker memberikan tawaran yang terasa sangat fantastis. Misalnya bonus deposit hingga 200% atau sejenisnya. Perlu diperhatikan bahwa broker tidak akan menawarkan sesuatu secara gratis tanpa ada untungnya bagi mereka. Sehingga semakin besar bonus yang ditawarkan, tentu akan semakin sulit persyaratan dan makin besar kemungkinan akan munculnya masalah di belakang. Lalu, seperti apakah karakter broker yang jujur? Dibanding penyamaran broker penipu, karakter broker jujur jelas dan gamblang. Di antaranya, broker jujur ada regulasi dan alamat kantor yang jelas. Customer service atau CS resminya berjalan lancar, setidaknya dalam 5 hari kerja. Situs dilengkapi dengan edukasi atau disclaimer yang menjelaskan sifat risiko trading. Broker direferensikan oleh lembaga lain, termasuk regulasi bisa di-cross-check, namanya pernah dikutip oleh kantor berita penting, atau ada testimoni trader-trader lain. Fasilitas trading yang disediakan sinkron dan transparan. Dan yang terakhir, tidak ada halangan berat apabila kita ingin menarik dana. Ingat, broker forex merupakan perantara antara kita dengan pasar forex. Jadi kalau ingin analisa forex akurat dan strategi lancar tanpa gangguan, pastikan Anda memilih broker yang baik ya. Sekian pembahasan dalam video kali ini. Jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar Anda tak ketinggalan dengan video-video seputar forex selanjutnya. Ikuti pula ulasan lebih detail dengan mengunjungi website kami di www.seputarforex.com. Terima kasih sudah menonton dan salam profit!